Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 untuk MK Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya sendiri Desi Meliasari dari Prodi Sosiologi, dan di sebelah saya ada Asrida Zendrato dari Prodi Sosiologi, dan di sebelahnya ada Fitra ini Melayu dari Prodi Sosiologi. Kemudian di depan Fitra ini ada Bagus Prayoga dari Prodi Sosiologi. Kemudian ada Carlo apa? Esa Rivaldo dari Prodi Sosiologi, dan di depan saya ada Nila Utama dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya sendiri ya GSIP. Kami dari kelompok 3 untuk MK Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan berbagi mengenai historis dan sejarah dari sebuah makanan yang bernama empek-empek Palembang. Jika teman-teman mendengar nama empek-empek Palembang, mungkin yang terbesit dari pikiran teman-teman yaitu suatu makanan khas dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi untuk di sini kami itu ingin membahas sejarah, dan kebetulan salah satu teman kami yaitu Nila Utama, dia adalah seorang yang berasal dari asli suku Palembang. Oke, untuk Tama, apa bisa diceritakan apa yang Tama tahu itu mengenai makanan ini gitu? Biasanya saya makan pempek ini setelah puasa atau lebaran. Itu memang tradisi orang Palembang membuat pempek ini. Di rumah saya atau di keluarga saya biasanya buat lenjer, pempek telur atau kapal selam, sama pempek ikan, kulit ikan. Kalau untuk empek-empek sendiri itu biasanya bahannya itu dari ikan apa? Kalau lihat histori atau geografik atau tempat daerah Palembang, itu kan ada Sungai Musi. Iya. Sungai Musi biasa ditempat oleh ikan gabus. Namun seiring banyaknya perubahan, kalau di Kepri ini ikan gabus sulit untuk diternakkan atau dibudidaya, jadi diganti sama ikan laut yaitu ikan tenggiri, ikan tongkol pun bisa. Tapi kalau ikan tongkol itu jadi hitam ya. Oh begitu. Jadi kalau dari namanya sendiri itu, empek-empek ini kenapa dinamakan empek-empek itu? Apa ada ceritanya? Awal mula tuh yang buat ada seorang pedagang Cina namanya, kan kalau orang Cina dipanggil ape. Okay. Dulunya namanya honpan kalau di Cina, tapi atau fish cake. Seiring orang-orang Sumatera Selatan dulu manggil Cina ape, jadi dulu namanya itu ape, PAP. Oh, jadi itu asal-usul. Ya, P. Jadi seiringnya biar disebut itu jadi pempek, lalu di Kepri ini jadi namanya empek-empek biar gampang disebut. Oke. Jadi kalau untuk variasi pempek sendiri, kalau dari teman-teman ada yang tahu pempek apa aja? Pempek kapal selam. Oke. Tak tahu sih makanya gitu. Oke. Itu bagus Ada ini, juga ada juga pernah dengar itu. Pekdos itu apa? Pekdos tuh, pempek dos tuh tanpa ikan. Oh gitu. Cuma tepung terigu dibuat jadi kayak aci, langsung ditimpa sama tepung kanji atau tepung apa? Yang itu bukan saya Sagu. tepung sagu. Oh. Oke teman-teman, jadi untuk yang PMP kami sendiri ini tadi kami itu Membelinya di Pemuda, Jalan Pemuda, yang dijual oleh Bang Bagus. Oke. Bang Bagus, alhamdulillah. Enak sekali. Kalau untuk pempeknya ini untuk pempek yang kami beli ini ada pempek kapal selam tadi kata bapak itu. Iya. Habis itu ada pempek Lenjer, sama pempek nenggangnya nggak ada. Oke. Jadi untuk informasi dulu itu rupanya kalau untuk masyarakat Palembang sendiri empek-empek itu namanya itu kelesan. Kenapa disebut kelesan? Karena berasal dari kata keles yang artinya ditekan, karena cara pembuatannya itu dengan ditekan sehingga namanya itu dulu kelesan bukan pempek. Jadi kalau untuk makanan pempek ini sendiri itu sudah ada sejak abad ke-16 Masehi pada masa Kesultanan Darussalam di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin kedua. Dulu itu pempek ini tidak diperdagangkan karena ini merupakan makanan daerahnya mereka. Jadi kalau ketika kita berkunjung ke rumah rakyat
rakyat di Palembang itu kita akan disajikan makanan ini begitu. Jadi mula diperdagangkan itu pada abad ke 19-an, tahun 1916 itu orang yang mulai berdagang pempek ini adalah seorang keturunan Tionghoa seperti yang dikatakan teman saya tadi. Orang di sana menyebut lelaki keturunan Tionghoa itu dengan sebutan ape, sehingga masyarakat itu menyebut makanan itu banyak makanan ini dengan pempek. Kalau untuk cara pembuatannya sendiri, kalau menurut sejarah seperti yang saya sampaikan awal tadi, kenapa disebut kelesan, karena ini cara pembuatannya itu dikeles atau ditekan. Dan untuk menghaluskan ikannya itu sendiri, dulunya itu ikan-ikan itu dimasukkan ke dalam batu kelapa yang dilubangi. Itu cara menghaluskan ikan dulunya. Tapi karena sekarang sudah semakin modern, jadi orang-orang lebih kepada ya mesin penggiling, penghalus daging. Begitu. Juga dulunya itu bahan pembuatan pempek itu dengan menggunakan ikan belida, gitu kata ceritanya, ikan belida. Cuman semakin lama ikan belida itu semakin susah didapat, dan kalaupun didapat itu sangat mahal, sehingga sekarang udah tak boleh dimakan. Sudah dilindungi. Sudah dilindungi kan tuh. Sehingga masyarakat mencari alternatif lain dengan menggunakan ikan gabus ataupun ikan tenggiri. Dan ini contohnya kami pempek yang kami berikan ini menggunakan ikan bilis. Makan guys. Sedap. Sudah lupa ya. Iya. Manis. Oke. Manis sudah. Manis. Saya rasa cukup itu yang bisa dapat kami sampaikan. Harapannya semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap kuliner-kuliner Nusantara. Dan kita sebagai anak muda bukannya terpengaruh dengan makanan West Coast, budaya makanan barat begitu ya, karena kita sendiri saja memiliki makanan daerah, makanan khas daerah yang pastinya sangat enak karena sesuai dengan tesnya orang Indonesia. Tak ada pengawet, bisa. Oke. Cukup. Sekian. Terima kasih. Dadah. Saksikan dan makan. Ini di festival aja ya, di Coba lanjut. Makanannya yang udah. Ya. Udah di mana ya? Udah habis dah. Udah. Kuahnya dulu. Sudah banget. Kayak manis guys. Itu masih ada. Kayak gini lah pola yang aku buat. Emang kayak gini pola Itu tak. kalau di tiga nggak ada lagi kayak pakai dia nggak pedas, Pintu juga nggak asam, nggak pedas. Biasa gula merah. Itu tadi kata bapak itu pagi ini Banyak dari kantor gubernur pesan 70 porsi. Iya, Pak Ansar. Makanya dia habis. Pak Ansar suka kan? Pak Ansar paling senang ada di sini kan? Ini adalah ciri khas. Produksi itu di pemasaran. Iya, mulai dari datang dulu, Cok. Mana tahu dari Sponsoran Stevie Paul gratis 3 itu dapat sebulan 1 juta lumayan. Yang masuk setelah nih, ini butuh dikasih beasiswa. Dia masuk dulu. Cepat kali habisnya. Pengen. Di sini kunci banyak tapi nggak ada pakai. Mana? Sini. Ini kan mau khusus untuk belajar gitu kan ya? Soalnya sini ada wifi.